Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, untuk memulai hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah nihil ya, semuanya hadir. Saya berharap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap konsisten seperti ini ya, agar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya jual dan beli. Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, misalnya ibu kita setiap kali berbelanja ke pasar untuk memenuhi bahan makanan kita, untuk makan kita, untuk sehari-hari kita. Misalnya kalian sendiri nih, ketika lebaran pastinya atau sebulan sekali pasti akan membeli baju apa tidak? Nah, ketika kalian membayar, pernahkah terpikir oleh kalian, loh kok harganya segini ya, kok harganya mahal ya, kok harganya murah ya? Nah, harga mahal dan murah itu pernah nggak kalian pikirkan itu bisa didapat dari mana ya? Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menentukan harga jual. Kemudian faktor yang dapat menentukan harga jual, kemudian kenapa harga jual tersebut bisa mahal, bisa murah. Langsung saja kalian baca handout yang sudah saya posting di Classroom sambil nanti saya akan menerangkan di PowerPoint. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi hari ini ya. Untuk yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, satu, kita dapat menentukan tujuan menghitung harga jual tunik dengan tepat. Kemudian dua, menentukan faktor yang menentukan harga jual tunik dengan tepat. Yang ketiga, kita dapat menerapkan cara perhitungan harga jual tunik dengan tepat. Yang keempat, kita dapat menghitung harga jual tunik dengan tepat. Anakku, sebelum kita mengetahui tujuan menentukan harga jual, terlebih dahulu kita tentukan dulu pengertian harga jual itu apa. Nah, anak-anakku sudah ada yang tahu apa itu harga jual? Harga jual adalah dasar dalam menentukan modal kerja dan bahan baku, bahan tambahan dan bahan pelengkap, dan semua biaya yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ditambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Jadi, laba di sini kita sendiri yang menentukan kita mau laba berapa. Kemudian menghitung harga jual adalah menghitung keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Dalam hal ini, bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi harus kita rinci. Setelah kita mengetahui apa itu harga jual, nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa sih yang menjadi tujuan kita itu menentukan harga jual, biar apa sih? Tujuan dari menentukan harga jual ada 4 menurut Saladin, yaitu satu, maksimalisasi keuntungan, yaitu untuk mencapai maksimalisasi keuntungan bagi perusahaan. 2, merebut pangsa pasar. Dengan harga rendah, maka pasar akan dikuasai. Syaratnya apa? Pasar cukup sensitif terhadap harga. Biaya produksi dan distribusi turun jika produksi naik. 3, memperoleh hasil yang cukup besar agar uang kas cepat kembali. Yang selanjutnya adalah penetapan harga untuk sasaran berdasarkan target penjualan dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah penetapan harga untuk promosi. Yang selanjutnya adalah penetapan harga yang tinggi. Jika ada sekelompok pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang tinggi terhadap produk yang ditawarkan, maka perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi walaupun kemudian harga itu akan turun. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jadi itu tadi ya yang menjadi tujuan kita harus menentukan harga jual 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke materi biaya. Untuk selanjutnya adalah mengenai biaya. Biaya di sini adalah segala sesuatu
yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Nah, biaya di sini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Satu, biaya yang berhubungan dengan tujuan. Dua, yang berhubungan dengan perubahan volume. Tiga, yang berhubungan dengan keputusan manajemen. Biaya yang berhubungan dengan tujuan itu dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Contoh nih, bahan utama, upah tenaga potong. Kemudian yang biaya tidak langsung adalah yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi tersebut. Misalnya, produk tersebut menggunakan plastik kemas. Kemudian upah cleaning service, ada satpam, ada tenaga maintenance. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Misalnya nih, gaji, listrik. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Misalnya biaya bahan baku, karena biaya bahan baku ini disesuaikan dengan harga pasaran saat itu. Jadi biaya tersebut berubah-ubah. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya adalah faktor harga jual. Faktor yang dapat menentukan harga jual ada 4, yaitu 1 ada konsumen, 2 ada biaya, ketiga kompetitor, keempat keuntungan usaha. Konsumen atau pelanggan di sini adalah faktor yang harus pertama kali kita perhatikan dalam menentukan harga jual, karena konsumen adalah orang yang membeli produk kita. Jadi kita harus berorientasi kepada daya beli konsumen. Misal, apabila target konsumen kita adalah tingkat menengah ke atas, maka harga yang kita tentukan adalah tinggi. Dan sebaliknya, apabila konsumen kita adalah tingkat menengah ke bawah, maka harga jual yang kita tentukan adalah harga rendah. Kemudian biaya. Biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Jangan sampai kita menjual produk terlalu murah sehingga tidak mampu menutupi biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Ketiga adalah kompetitor. Kompetitor merupakan alat hitung yang praktis untuk menentukan harga jual. Misalnya, dengan produk yang sama, kita dapat menjual dengan harga yang lebih bagus, yang lebih tinggi, tentunya dengan kualitas produk yang kita gunakan. Karena apa? Kualitas yang bagus memerlukan biaya produksi yang dikeluarkan lebih banyak. Terakhir adalah keuntungan usaha. Dalam menentukan harga jual harus ditentukan laba yang diinginkan. Ya, jadi harga jual dapat dikatakan pantas apabila laba yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menentukan harga jual dapat digunakan rumus, yaitu modal atau biaya produksi ditambah dengan laba. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya upload di Classroom. Anak, baik, siapa salah satu di antara kalian yang mau menyampaikan LKPD-nya? Mari kita diskusi dan tanya jawab di sini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD, kita sudah berdiskusi dan tanya jawab. Untuk selanjutnya kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya upload di Classroom. Anak, pembelajaran kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu penutup. Untuk sebelumnya akan saya simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu harga jual adalah merupakan dasar dalam menentukan modal kerja dan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, faktor yang menentukan harga jual yaitu konsumen, biaya, kompetitor, dan keuntungan. Kemudian untuk menentukan harga jual didapat dari harga produksi ditambah dengan laba. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Dan saya ingatkan untuk pelajaran minggu depan adalah materi menganalisis pola busana kemeja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.